Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah, terlimpah, terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita berada di bulan Sya'ban, di tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriah, bertepatan dengan 28 Februari 2023 Miladiah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih diberikan sehat walafiat sampai pada detik ini, dan kita menunggu-nunggu kehadiran bulan yang mulia, bulan Ramadan, yang insyaallah ta'ala tinggal 21 hari lagi, 20 atau 21 hari lagi. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentu banyak perkara-perkara dari amal ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan siapkan di bulan yang mulia tersebut, dan tentunya hati orang yang beriman sangat rindu kepadanya dan sangat ingin berjumpa dengannya. Maka daripada itu, dahulu orang-orang saleh mereka mengharapkan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka disampaikan dan dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Hanya mereka-mereka yang tidak ada di dalam hatinya keimanan, atau kurang ketakwaannya dan keimanannya kepada Allah, yang tidak mengharapkan dengan datangnya bulan Ramadan, sehingga orang-orang yang seperti ini terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hatinya
mati. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hatinya gelap sehingga tidak ada ketertarikannya kepada ibadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang yang di dalam hatinya ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rasa cinta untuk senantiasa dan terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak lain dan tidak bukan karena keimanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kepada mereka-mereka hamba pilihan Allah. Sementara mereka yang ingkar, mereka yang kafir kepada Allah, maka tidak ada yang mereka tunggu melainkan kesenangan hidup di dunia. Dan itu hanya di dunia. Sementara di akhirat tidak ada balasan untuk mereka dan tidak ada bahagian untuk mereka melainkan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menunda, menangguhkan dan memberi jeda kepada mereka-mereka yang ingkar, kepada mereka-mereka yang kafir dengan ayat-ayat Allah. Allah tidak langsung hukum mereka, Allah tidak langsung berikan azab kepada mereka, tapi dibiarkan, ditangguhkan mereka sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan azab, dan mereka tidak akan bisa lepas lagi dari azab tersebut. Dan ini adalah suatu ancaman yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang kafir. Maka inilah yang menjadi tema pembahasan kita pada malam hari ini dari tafsir surat At-Tariq. Dan ini adalah pertemuan kita yang terakhir insyaallah ta'ala untuk membahas kitab atau tafsir surat At-Tariq ini, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca ayat ke-15 dan ayat ke-16 dari surat yang mulia ini, di mana Allah berfirman, innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, mereka telah membuat makar dan tipu daya. Wa akidu kaida, dan aku, kata Allah, akan membalas tipu daya mereka. Mereka berbuat tipu daya, Allah balas tipu daya mereka. Mereka membuat makar, Allah balas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang memberikan balasan terhadap tipu daya, makar orang-orang kafir. Nah, maka pada ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di ayat yang ke-17, Allah berfirman, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida, maka berikanlah tangguh kepada orang-orang kafir, berikan jeda kepada mereka. Amhilhum ruwaida, berikan kepada mereka tempo sesaat. Ini ayat yang terakhir, dan Allah tutup surat At-Tariq dengan menyebutkan ayat ini. Berikan tangguh kepada mereka, berikan waktu jeda kepada mereka sampai pada batasnya, sampai pada waktunya, dan itu tidak lama. Ruwaidan, kata Allah, bima'na qalilan wa qariba, hanya sebentar, dekat waktunya, tidak lama. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka ayat ini Allah tujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikan tangguh kepada mereka, berikan tempo kepada mereka. Jangan kau terburu-buru untuk membalas makar mereka. Jangan kau terburu-buru untuk meminta diturunkan azab kepada mereka. Jangan.
biarkan dulu mereka. Ini dibiarkan bukan karena Allah sayang sama mereka, dibiarkan bukan karena Allah cinta sama mereka, tetapi dibiarkan agar dia semakin larut di atas kesesatannya, semakin larut di atas pengingkarannya, semakin dalam di dalam kekafirannya. Dan ketika Allah sudah turunkan hukuman, maka disitulah mereka tak akan bisa lepas lagi. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini disebut juga istidraj, bentuk perlalaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka, kami akan lalaikan mereka dari arah yang mereka tidak ketahui. Mereka berani menyimpang, mereka berani menempuh jalan kesesatan, mereka berani ingkar, mereka berani membangkang, maka Allah Subhanahu wa taala akan buat mereka semakin larut di dalam kesesatannya, ketergelincirannya, pembangkangannya, pengingkarannya, kekafirannya. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakit itu. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, kata Allah, Allah buat mereka semakin berpaling. Lihat bagaimana hukuman Allah itu kepada orang-orang yang ingkar. Berani mereka berpaling, berani mereka ingkar, berani mereka melawan agama ini, maka hukumannya dibiarkan dulu, diberikan tangguh dulu, diberikan tempo dulu. Allah ingin lihat sejauh mana, sebatas mana pengingkaran mereka. Kalau mereka tetap di atas pengingkaran itu, kalau mereka tetap di atas kekafirannya itu, maka kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan azab, hukuman, dan hukuman Allah Subhanahu wa taala sangat mengerikan. Ini ancaman kepada orang-orang musyrikin dan sekaligus sebagai hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka azab, hukuman pasti menimpa orang-orang yang durhaka kepada Allah. Pasti akan menimpa orang-orang yang ingkar, yang kafir kepada Allah, cepat atau lambat. Kalau bukan Allah berikan hukuman di dunia, maka dia tidak akan bisa lepas dari azab di akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah kata Allah, siksaan Tuhanmu apabila dia menyiksa suatu negeri yang penduduknya berbuat zalim, maka sesungguhnya siksaan Tuhanmu sangatlah pedih dan sangatlah keras. Surat Hud ayat 102. Di ayat yang lain, di surat Luqman ayat 24, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, numatti'uhum qalila thumma nattarruhum ila adabin ghalidh. Kata Allah, biarkanlah mereka bersenang-senang, biarkan mereka bersuka cita sebentar saja, tidak lama mereka itu. Thumma nattarruhum ila adabin ghalidh. Kemudian kami paksa mereka untuk mendatangi azab yang sangat keras itu. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang berani melawan, mengingkari peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertolongan Allah pasti akan datang. Kemenangan, kejayaan bagi mereka-mereka yang berada di atas jalan kebenaran, di jalan Islam,
pasti akan jaya dan dimenangkan oleh Allah. Akan tetapi segala sesuatunya itu melewati sebab. Ada akibat, harus melalui sebab dulu. Tidak langsung sekonyong-konyong, tidak langsung serta-merta, ujuk-ujuk langsung menang, ujuk-ujuk langsung dijayakan, tidak. Tapi melalui proses. Lihat Nabi, Pak. Awalnya bagaimana dulu? Tertindas, ya kan? Awalnya bagaimana dulu sahabat? Disiksa 13 tahun, tidak main-main. Di Mekah dalam keadaan tertindas, diintimidasi, disiksa, diazab, sampai bahkan ada yang terbunuh. 13 tahun di Mekah, bukan sebentar. Kemudian setelah itu Nabi diperintahkan hijrah ke Madinah. Tidak langsung menang, melalui proses perang demi perang. Padahal Pak, mampu tidak Allah subhanahu wa ta'ala untuk memenangkan Nabi SAW mulai dari awal? Mulai dari Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, langsung dimenangkan. Mampu tidak Allah? Sangat maha mampu. Tapi memang sunnatullah berjalan. Yang namanya kemenangan itu harus dilalui dengan proses. Ada ujian dan cobaan. Dari ujian dan cobaan itulah terseleksi mana orang-orang yang betul-betul membela agama Allah dan mana orang-orang yang munafik, yang pura-pura saja membela agama Allah padahal tidak. Inilah hikmah dari adanya ujian dan cobaan itu. Dan itulah perjuangan para nabi dan para rasul. Lihat Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun, dan pengikutnya cuman mereka yang ada di atas perahunya Nabi Nuh. Tidak banyak. Banyak yang mengingkari Nabi Nuh alaihi salam, bahkan anaknya sendiri. Bayangkan. Bukan susah, bukan mudah perjuangannya para nabi dan para rasul. Tapi pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala jayakan mereka. Demikian jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berbuat. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, dalam peperangan-peperangan beliau, tidak semua peperangan-peperangan yang dilalui oleh Nabi SAW 100% menang. Tidak semua. Pada sebagian peperangan-peperangan itu ada sahabat-sahabat yang juga terbunuh. Bahkan masyhur di dalam sejarah bagaimana di perang Uhud sampai Nabi SAW berlumuran darah, terluka Rasulullah SAW ketika itu. 70 orang sahabat terbunuh di perang Uhud. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, apakah artinya Allah tidak menolong nabinya? Allah tidak menolong orang-orang yang beriman? Tidak. Allah tolong mereka. Tetapi jamaah sekalian, semua itu melalui proses. Kalah dan menang adalah hal yang biasa. Yang penting kita tetap berhusnudzon kepada Allah. Jangan pernah bersuudzon kepada Allah. Ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan kekalahan, maka jangan pernah bersuudzon kepada Allah. Jangan buruk sangka kepada Allah. Karena apa? Itulah yang juga dialami oleh para nabi dan para rasul. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sama ketika ada orang misalnya yang dulunya dia berada di dalam perkara-perkara yang menyimpang di dalam agama ini. Mungkin dahulunya ia adalah orang-orang yang rusak, banyak melakukan maksiat. Kemudian setelahnya dia hijrah. Jangan berpikir bahwa setelah hijrah pasti hidup saya nyaman, pasti segalanya akan mudah, pasti semua urusan saya dimudahkan. Tidak begitu. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala uji keimananmu dulu. Apa kau sungguh-sungguh hijrah? Itu yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Kan sebagian orang kadang berpikir begitu, kalau sudah saya hijrah pasti ada jalan keluar nantinya, pasti akan mudah selalu kehidupan saya, akan ada ini dan itu. Sehingga orang yang seperti ini terkadang ketika misalnya dia hijrah,
lalu hidupnya susah, terkadang tidak jarang ia berburuk sangka kepada Allah. Kalau begini katanya, untuk apa saya hijrah? Sudah saya kembali aja ke kebiasaan saya. Berarti ini orang tak lulus dengan ujian Allah. Allah sebenarnya ingin menguji kamu. Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya ingin mengetes keimananmu sampai di mana. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja tatkala mereka mengatakan amanna, kami sudah beriman, wa hum la yuftanun, lalu mereka setelah itu tak diuji oleh Allah? Tidak, ujian akan datang. Justru dengan keimananmu kuat, agamamu kuat, ujian dan cobaan akan semakin datang. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, sehingga kami tahu orang yang jujur imannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan kami betul-betul tahu siapa orang yang dusta keimanannya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sehingga ya, kehidupan ini dengan adanya ujian dan cobaan, Allah subhanahu wa ta'ala inginkan agar kualitas keimanan kita, kualitas kehidupan kita jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan itu semuanya terjadi melalui proses ujian dan cobaan. Makanya kemenangan Islam ini, kejayaan Islam ini diraih oleh Nabi SAW, oleh para sahabat, bukan dengan hal yang mudah. Mereka harus mengorbankan harta mereka, harus mengorbankan tanah air mereka. Mereka harus berhijrah, mereka harus menumpahkan darah mereka. Tidak sedikit sahabat yang meninggal, tidak sedikit pahlawan-pahlawan Islam yang harus gugur untuk memperjuangkan Islam ini. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tentu maha mampu. Allah kalau menginginkan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah tinggal katakan jadilah, terjadi. Kalau Allah inginkan mematikan orang kafir, musyrikin yang menjadi musuh-musuhnya Nabi SAW, Allah tinggal katakan matilah, maka mati mereka. Tapi Allah tidak jadikan seperti itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nabi SAW disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala berhijrah. Setelah terkumpul kekuatan, barulah Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kepada Nabi untuk berperang, untuk membela dirinya, untuk mempertahankan dirinya. Maka turun ayat, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, perangilah orang-orang musyrikin dimanapun kalian mendapati mereka. Ini di saat-saat perang di masa itu. Juga firman Allah turun, wa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallah wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladina amanu minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizya an yadi wa hum saghirun. Di surat At-Taubah ayat 29 Allah berfirman, perangi orang-orang yang tak beriman, yang mereka tak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Mereka tidak beragama dengan agama yang hak dari kalangan utul kitab, ahlul kitab, sampai mereka membayar jizyah, membayar upeti dengan patuh dan taat, dan mereka dalam keadaan hina. Ini ayat-ayat turun kapan? Ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Saat di Makkah belum turun itu. Kenapa? Karena belum ada kekuatan. Setelah kekuatan ada, barulah ada jihad dan peperangan. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang yang ada di sekitar kalian dari kalangan orang-orang kafir, dan hendaknya mereka mendapati sikap tegas dari kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ma'al muttaqin, Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa.
Ini ayat tertuju kepada Nabi dan para sahabat untuk memerangi orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin di zaman itu. Bukan kita pakai di zaman sekarang, ketemu orang kafir langsung dibunuh, bukan. Tidak seperti itu ayatnya, Pak. Nah, ini kita perlu pahami konteksnya ayat itu, supaya jangan sampai kita salah memahami ayat, sehingganya nanti jadi teroris. Jangan. Ummatul Islam, ya, agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, menebarkan rahmat kepada alam semesta. Makanya orang-orang yang dijihadi oleh Nabi SAW, yang diperangi oleh Nabi SAW adalah mereka-mereka yang memusuhi, mereka-mereka yang menindas umat Islam, mereka-mereka yang terpenuhi syarat sebagai orang-orang yang kafir yang layak untuk diserang. Bukan orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, yang mereka hidup dengan aman, dengan jaminan keamanan. Bukan seperti itu. Lihat dulu konteks ayatnya, supaya jangan sampai salah di dalam memahami ayat Al-Quran. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ayat yang semacam ini banyak. Semisal juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan munafik, dan bersikap tegaslah kepada mereka. Tempat mereka neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini ayat-ayat perintah kepada Nabi untuk berjihad melawan mereka. Tapi pertanyaannya, apakah semua jihad, peperangan yang dilakukan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, apakah semuanya mengalami kemenangan secara totalitas? Pada akhirnya jelas menang, tetapi semua itu dengan perjuangan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemenangan pada akhirnya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa? Lihat ini ayat, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk dimenangkan oleh Allah di atas seluruh agama yang lainnya. Ini janji Allah, Allah akan menangkan agama ini walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrikin tidak menyukainya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat di dalam sejarah perang pertama yang terjadi kontak senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin, perang yang kita kenal bersama dengan Ghazwatu Al-Badr, perang Badar. Ini diantara perang yang paling terkenal. Umat Islam tahu dahulu di masa Nabi pernah terjadi perang Badar namanya. Terjadi di bulan mulia, di bulan Ramadan, di tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah. Terjadilah perang yang dahsyat itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan pertolongan pada waktu itu. Allah ingatkan nabinya, walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Dan sungguh kata Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menolong kalian di perang Badar, padahal kalian ketika itu dalam kondisi lemah, kata Allah. Kenapa begitu? Karena tidak berimbang, Pak, antara jumlah muslimin dengan musyrikin. Kaum muslimin ketika itu jumlahnya cuma 313 orang melawan kaum musyrikin yang jumlahnya sekitar 1000 orang, 1:3. Ini kan tidak seimbang sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan 1000 malaikat yang tak terlihat oleh orang-orang musyrikin. Inilah yang membantu Rasulullah dan para sahabat ketika itu. Tapi bersamaan dengan itu Nabi Pak tetap memohon kepada Allah. Nabi bermunajat kepada Allah.
Nabi mengangkat tangannya dengan sungguh-sungguh, sampai ketika itu Nabi SAW memakai selendang, jatuh selendangnya Nabi, diambilkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, cukup ya Rasulullah, engkau sudah cukup bermunajat kepada Tuhanmu, Allah pasti menangkan ini. Nabi tetap berdoa ketika itu, Pak. Sampai kata Nabi SAW di dalam doanya, ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kaum muslimin. Seandainya ya Allah kau matikan, kau kalahkan pasukan muslimin pada hari ini, kau tidak akan disembah di muka bumi ini ya Allah. Sampai Nabi berucap seperti itu. Artinya betul-betul Nabi SAW memohon kepada Allah supaya dimenangkan. Dan Allah berabadikan di dalam Al-Quran, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah wahai Muhammad, ketika kamu beristighatsah kepada Tuhanmu. Ini beristighatsah itu meminta kepada Allah sungguh-sungguh dalam keadaan yang sangat genting di saat itu. Dan itu di perang Badar. Karena Nabi melihat ini pasukan tidak berimbang ini. 300 lawan 1000. Tidak seimbang. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan pasukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan pasukannya, dan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan yang luar biasa. Nah, sehingga orang-orang musyrikin tak mampu menghadapi pasukan kaum muslimin pada waktu itu. Iya. Dan ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, bahkan di perang Badar terbunuh sekitar 24 pentolan pembesar orang-orang musyrikin di Makkah pada waktu itu. Salah satunya Uqbah ibnu Abi Mu'ayth. Ini di antara pentolan orang-orang musyrikin di zaman Nabi yang sangat besar permusuhannya kepada Nabi. Bahkan Allah turunkan untuk orang ini kepastian dia masuk neraka. Sa'uslihi saqar, kata Allah. Kelak aku akan masukkan dia, siapa? Uqbah bin Abi Mu'ayth, ke dalam neraka saqar, neraka yang menyala-nyala. Termasuk di antara yang terbunuh di perang Badar, Fir'aunnya umat ini, kata Nabi. Siapa? Abu Jahal. Terbunuh pada perang Badar itu. Allah turunkan juga ayat yang memastikan kebinasaan si Abu Jahal. Allah berfirman dalam surat Al-Alaq, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Sekali-kali tidak, kata Allah, kalau dia tak berhenti, yakni si Abu Jahal ini, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Ubun-ubun seorang yang sangat pendusta, lagi sangat durhaka. Ubun-ubunnya si Abu Jahal. Falyada'u nadiyah, maka silahkan dia panggil golongannya. Sanada'uz zabaniyah, kami akan panggil malaikat zabaniyah. Kalla la tuti' wasjud waqtarib. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali-kali tidak, jangan kau patuh dengan mereka, maka sujudlah dan tetaplah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah abadikan kejadian itu. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang besar di perang Badar. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menangkan pasukan muslimin. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Subhanallah. Terus proses demi proses dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang Badar di tahun kedua Hijriah. Allah menangkan. Dan tidak beberapa lama setelah itu, walaupun itu semua melalui proses demi proses, setelah perang Uhud setelah perang Badar terjadi perang Uhud di bulan Syawal pada tanggal 3 Hijriah. Pada tahun 3 Hijriah. Pada tahun 3 Hijriah di bulan Syawal terjadi perang Uhud. Menyusul setelahnya perang Khandaq atau yang dikenal dengan perang Ahzab, yang juga terjadi di bulan Syawal di tahun 5 Hijriah, dikenal di dalam sejarah. Sampai pada akhirnya di tahun ke-8 Hijriah terjadi yang namanya Fathu Makkah, ditaklukkannya kota Makkah.
Yang sebelumnya di tahun ke-6 Hijriah terjadi yang namanya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ketika itu perjanjian yang banyak merugikan sebenarnya pihak kaum muslimin. Sampai Umar kan tidak setuju dengan itu, isi perjanjian Hudaybiyah itu. Kenapa? Banyak merugikan kaum muslimin. Sampai Umar radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah kita ini berada di pihak yang benar?" "Benar," kata Rasul. "Apakah orang musyrikin itu berada di pihak yang salah?" "Betul," kata Rasul. "Terus mengapa kita melakukan perjanjian ini?" Umar maunya perang aja, Pak, sampai mati-matian. Itu Umar bin Khattab. Tapi Nabi tidak. Nabi tetap ingin ada perjanjian, jangan berperang dulu. Tidak puas Umar dengan Rasulullah, datang lagi sama Abu Bakar. "Abu Bakar, kenapa kita harus kayak seakan mengalah seperti ini? Bukankah kita di pihak yang benar? Orang musyrikin itu di pihak yang salah. Kalau kita mati, kita masuk surga. Kalau mereka mati, mereka masuk neraka. Bukankah begitu, wahai Abu Bakar?" Kata Abu Bakar, "Betul, wahai Umar." "Terus mengapa kita harus mengalah?" Ikutilah Rasulullah SAW. Beliau itu seorang Nabi. Beliau tidak berkata, beliau tidak memutuskan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Subhanallah. Tidak beberapa lama setelah itu, 2 tahun setelah itu, setelah Sulhul Hudaybiyah, terjadi yang namanya Fathu Makkah, ditaklukkannya kota Makkah. Dan itu didapatkan oleh kaum muslimin tanpa perlawanan yang berarti. Jadi di Fathu Makkah itu tidak ada peperangan. Sebagian orang musyrikin, segelintir mereka berusaha menghadang, berusaha ingin melawan, tapi tidak ada artinya, tidak ada perlawanan. Kaum muslimin masuk ke kota Makkah, dipimpin oleh Nabi SAW ketika itu. Dan orang-orang musyrikin lari tunggang langgang mereka, tidak mampu menghadapi, dan sebagian mereka bersembunyi di rumah-rumah mereka. Maka Nabi SAW masuk kota Makkah. Ketika itu di sekitar Ka'bah masih ada berhala-berhala orang musyrikin. Nabi SAW masuk, kemudian Nabi SAW membawa tongkatnya menjatuhkan berhala-berhala itu, sambil Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Katakanlah kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap, sesungguhnya kebatilan pasti akan lenyap. Nabi baca ini ayat, Pak, sambil Nabi robohkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah ketika itu. Bayangkan, dulu di sekitar Ka'bah itu berhala-berhala orang musyrikin, dihancurkan oleh Nabi, dan orang-orang musyrikin tak mampu memberikan perlawanan. Mereka hanya lihat Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan-sesembahan mereka dihancurkan oleh Nabi SAW. Setelah itu orang-orang musyrikin dikumpulkan oleh Nabi, dihadang oleh para sahabat dengan senjatanya lengkap. Tinggal menungguin orang-orang musyrikin. Kalau perintah Nabi mau diselesaikan, tinggal diselesaikan mereka. Kenapa? Mereka sudah tak ada perlawanan, tak ada senjata, dan mereka tertunduk mereka di hadapan Nabi. Mereka kumpulkan di hadapan Nabi SAW, orang-orang Mekah ketika itu. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Wahai orang-orang Arab Quraisy, menurut kalian, kira-kira apa yang aku perlakukan terhadap kalian ini? Kira-kira menurut sangkaan kalian, aku berbuat apa terhadap kalian ini?" kata Nabi. Nabi bertanya ketika itu kepada orang musyrikin yang dulu menindas Nabi, yang dulu mencemooh Nabi, yang dulu menyiksa sahabat. Sahabat sudah mengepung mereka. Nabi tanya sama mereka, "Kira-kira hukuman apa yang aku berikan sama kalian ini?" Apa kata orang musyrikin, Pak? Mereka memelas Nabi SAW. Ia berkata, "Akhun karim, engkau adalah orang yang mulia. Ibnu akhin karim, engkau adalah anak dari orang yang mulia." Padahal dulu mereka katakan Nabi itu syair. Dulu mereka katakan itu Nabi itu majnun. Dulu mereka katakan Nabi itu orang tercela, mudammam kata mereka. Sekarang memelas Nabi. Sekarang mengatakan apa? Kamu adalah orang mulia, anak dari orang yang mulia.
Ini pedang sudah ada, tinggal dieksekusi ini orang-orang musyrikin ini. Tapi apa jamaah sekalian? Lihatlah bagaimana rahmatnya Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW kepada orang-orang musyrikin, Rasul mengatakan, kata Nabi SAW, idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian, kata Nabi, kalian adalah orang-orang yang merdeka, kalian adalah orang-orang yang bebas. Subhanallah. Inilah para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberlakukan kepada orang-orang musyrikin ketika itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala na'am memberikan rahmat kepada orang-orang yang mau menerima rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada orang-orang kaum muslimin. Naam, itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir tunggu saja, bersenang-senang saja kalian, dan hukuman kalian Allah Subhanahu wa taala akan berikan kalau kalian tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dengan ini selesai sudah penjelasan dari tafsir surat At-Tariq. Walhamdulillah 17 ayat, 14 kali pertemuan. Insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk membahas tafsir-tafsir dari surat-surat setelahnya. Biidznillah ta'ala, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.